Sahabat sebangsa dan setanah air, jumpa dengan saya, Saud Stompul, Ethos Master dan Motivator Nasional. Izinkan saya menyampaikan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk seluruh pemimpin bangsa, khususnya orang Batak yang memimpin di lembaga pemerintahan, di perusahaan, dan juga lembaga-lembaga lain. Saya banyak sekali keliling Indonesia sejak 2003 mengubarkan 8 etos kerja profesional sebagai memperkuat anak bangsa dalam managing self, memimpin diri sendiri. Karena ada satu ungkapan berkata, jangan pernah memimpin orang lain sebelum engkau tangguh mampu memimpin diri sendiri. Kita sangat berbahagia sebagai anak bangsa karena di negeri ini sangat banyak budaya-budaya daerah yang bisa memperkuat kepemimpinan nasional. Termasuk juga khususnya kita orang Batak yang terkenal disebut namanya Dalihan Natolu. Saya pribadi menghidupi Dalihan Natolu dan menerapkan dalam dunia profesional dan juga dalam lingkungan sosial. Luar biasa dampak Dalihan Natolu dan juga mengangkat karakter kita sebagai pemimpin, khususnya saudaraku orang Batak. Maka topik yang ingin saya berikan kepada sahabatku adalah nilai adat Batak, kunci sukses kepemimpinan orang Batak. Sahabatku tentunya pasti tahu adat berasal dari dua kata, a dan dato. A artinya tidak, dato artinya menyangkut kebendaan. Berarti arti adat adalah tidak menyangkut kebendaan. Berarti adat itu adalah karakter, watak, kepribadian, sifat. Sesungguhnya orang Batak itu jika dihayati Dalihan Natolu dimanapun dia berada pasti sukses mulia dan diterima semua suku dan semua agama di Indonesia. Sebab apa? Dalihan Natolu sangat lengkap untuk memperkuat hubungan baik kepada sesama orang Batak maupun dengan saudara-saudara kita yang berbeda agama, yang berbeda suku, yang berbeda latar belakang lainnya. Baiklah, kita bahas apa hubungannya Dalihan Natolu dengan kepemimpinan. Dalihan Natolu sudah teruji di kalangan orang Batak. Kita damai, kita rukun karena ada istilah somba marhula-hula, manak mardongat tubuh, elek marburu. Dalam kepemimpinan juga bisa kita gunakan itu. Somba marhula-hula artinya hormat pada atasan. Misalnya, saya kasih contoh di perusahaan. Seorang manajer pemasaran, siapakah hula-hulanya? Yaitu seluruh atasannya. Baik GM pemasaran maupun direksi lainnya. Wajib menghormati. Bagaimana kita menghormati atasan di perusahaan? Yang pertama, kita menjaga integritas. Yang kedua, kita menjaga loyalitas. Yang ketiga, kita memberikan kontribusi yang terbaik agar perusahaan itu maju dan berkembang. Yang keempat, kita harus selalu mendukung kelancaran pekerjaan atasan kita. Pertanyaan, apakah tetap kita hormati atasan sekalipun dia berbuat yang salah? Wajib menghormatinya, tetapi jangan mengikuti tindakannya yang salah. Bahkan Anda harus meminimais dengan memberikan masukan agar kesalahan tidak terjadi lagi. Caranya bagaimana? Begitu Anda tahu ada kesalahan, cari tahu solusinya dan ajukan kepada atasan solusinya dengan rendah hati, dengan tulus, dengan catatan didengar oleh atasan terima kasih, tidak didengar juga terima kasih, tetap menghormatinya.
Selanjutnya, jangan pernah merasa lebih tinggi dari atasan, sekalipun dalam bidang tertentu sahabatku ada kelebihannya dari atasan. Justru kelebihan Anda itu harus digunakan untuk mengangkat atasan. Saya pribadi pun pernah jadi pemimpin sebelum jadi motivator. Tentu saya selalu menghormati atasan saya dan selalu memberikan yang terbaik, selalu memasukkan ide-ide yang terbaik, dan juga saya merasa disitulah kebahagiaan saya bila mana saya bisa membantu atasan saya sekalipun saya tidak mendapatkan pujian. Sebab apa? Karakter tangguh tidak selalu butuh pujian, tetapi karakter tangguh bahagia kalau memberikan yang terbaik. Dalam orang Batak, itulah karakter rajani sejatinya. Itulah karakter raja, rajani sejatinya. Yang kedua adalah, katakanlah saya atau Anda manajer pemasaran. Siapakah dongat tubuh? Dongat tubuh kita adalah sesama manajer, yaitu manajer keuangan, manajer produksi, manajer SDM. Seandainya sahabatku mengambil keputusan di bidang marketing, jangan pernah putuskan sebelum dialogkan dengan manajer keuangan, manajer produksi, dan juga manajer SDM. Mengapa? Itu tandanya Anda menghormati dongan tubuh Anda menghargai teman selevel Anda. Juga, kalau Anda berdialog dengan mereka, mereka tahu apa yang Anda putuskan dan mereka juga siap mendukungnya. Sebaliknya juga, kalau mereka mengambil keputusan, Anda pun diundang. Sebab apa? Dalam satu perusahaan tidak bisa ego sektoral. Di perusahaan adalah dan juga lembaga lain, setiap unit saling terkait satu sama lain. Jadi yang kedua, manat matongat tubuh artinya hargailah rekan sesama pemimpin. Yang ketiga, elek marbun. Sebagai pemimpin, anak buah kita itu kita hayati, kita maknai sebagai boru. Kita sebagai hula-hula, misalnya di pesta, jangan pernah bentak boru Anda. Tidak baik, harus dengan lemah lembut. Cepat atau lambat boru, tetap lemah lembut. Itulah karakter raja, itulah karakter hula-hula juga. Demikian juga di perusahaan, kalau ada kesalahan anak buah, jangan langsung hukum dulu. Jangan langsung punishment. Tetapi cari tahu mengapa dia salah. Atau misalnya, bagian marketing tidak tercapai target, jangan langsung punishment dulu. Jangan langsung hukum dulu. Cari tahu dulu mengapa dia tidak mencapai target. Bisa saja dia karena tidak tahu cara kerjanya. Atau bisa saja dia kebetulan demotivasi. Turun motivasinya karena ada persoalan pribadinya. Sahabat orang Batak yang jadi pemimpin, bila mana anak buah Anda tidak tercapai target karena tidak tahu cara kerja, maka pendekatannya, cara terbaiknya adalah berikan coaching, berikan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan untuk melakukan pekerjaan. Nah yang kedua, kalau dia tidak mencapai target oleh karena demotivasi, maka berikanlah konseling, berikanlah namanya nasihat, bagaimana supaya bangkit motivasinya. Sebab apa? Peran pemimpin juga sebagai coach, juga sebagai trainer, juga sebagai motivator, juga sebagai konselor, juga sebagai partner. Saya percaya bila mana sahabat orang Batak melakukan, mengadopsi nilai-nilai Sumbamar hula-hula, manak mardongat tubuh, elek marboru, Anda pasti sukses luar biasa. Diterima di dalam dan juga di luar perusahaan juga Anda pasti diterima. Demikian juga adik-adikku, adindaku semua, anak muda, hayatilah, hidupilah dalihan natolu. Anda pun pasti sukses luar biasa. Terima kasih. Izinkan saya menyampaikan ini kepada seluruh orang Batak supaya kita hidup, bernegara dan berbangsa sesuai dengan dalihan natolu yang luar biasa dianugerahkan Tuhan melalui nenek moyang kita. Kita sudah, kita semua adalah anak raja, maka tunjukkanlah karakter rajani
artinya selalu mendahulukan kepentingan yang dipimpin daripada diri sendiri, selalu melayani dan memberikan yang terbaik. Dan prinsip rajani adalah, hukumnya adalah altruisme, rela berkorban demi yang dipimpin. Makan dulu yang dipimpin, baru pemimpin makan, tidak terbalik. Pemimpin makan dulu, baru yang dipimpin. Itu bukan sifat rajani. Luar biasa nilai Dalihan Natolu. Saya percaya sahabat pemimpin orang Batak telah melakukannya. Tetapi bila mana belum sungguh-sungguh melakukan, lakukanlah. Tidak ada orang rugi melakukan hal ini. Sebab nilai Dalihan Natolu dahsyat, luar biasa dalam kehidupan berbangsa dan juga bermasyarakat, khususnya dalam profesi. Doaku, orang Batak semua sukses. Demikian juga sahabat Indonesia sukses. Jayalah Indonesia. Salam etos. Bigger, higher, better, good. Semangat, 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 semangat.